Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di obrolan kopi. Ya, kopinya tinggal sedikit. Hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama Gus Bagir. Ini saya kenalkan Gus Bagir, narasumber kita. Kita mau sedikit berbicara soal kaidah-kaidah Islam tentang Idul Fitri. Masya Allah. Masya Allah ya, terus lagi. Ini Ustaz ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita sampaikan. Masalah ya Idul Fitri itu kan identik dengan memaafkan ya Ustaz, betul ya? Gitu. Jadi menurut Islam itu kaidahnya seperti apa sih soal maaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang Idul Fitri sebetulnya adalah tradisi dari sejak dahulu dari Nabi Muhammad SAW bahwa kelak ketika masuk ke Idul Fitri itu semua disunahkan untuk berbahagia. Nah, poinnya satu, berbahagia dulu. Nah, ketika sudah berbahagia, Nabi Muhammad SAW mensunahkan 3 hal. Apa 3 hal itu? Satu, kita kelak harus datang ke orang tua terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Ya, namanya orang tua kan, kita kan namanya orang tua orang yang selalu ada di setiap saat kita. Bisa jadi ketika kita duka, orang tua kita nggak tahu. Bisa jadi kita juga ngobrolin orang tua di belakang kita nggak tahu. Makanya karena banyaknya berinteraksi kita dengan orang tua, pastilah ada kata yang pernah kita lantarkan ke orang tua kita sehingga orang tua kita sakit hati, kita kan nggak tahu. Makanya yang diutamakan pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah saudara-saudara. Nah, saudara-saudara disunahkan untuk meminta maaf. Bahkan Nabi SAW itu bersabda, ketika kamu datang di Idul Fitri, kamu datang ke masjid itu di jalan yang pertama. Pulang, jangan jalan yang pertama, tapi jalan yang berbeda. Kenapa? Supaya ketika kamu keluar dari sana menemukan orang-orang saudara-saudara semuslim kamu, dan kamu pulang akan ketemu dengan saudara semuslim yang berbeda. Nah, itu yang poin kedua. Yang ketiganya, kita kalau namanya memaafkan harus legowo, harus ikhlas. Sekarang yang namanya orang itu karena satu yang poin ketiga tuh legowo, dan jangan berpikir memaafkan tuh harus di hari lebaran aja. Pas hari lebaran itu hanya disunahkan saja. Mungkin untuk itu. Ini tadi dari beberapa poin, 3 poin disampaikan oleh Gus Bagir, saya ada pertanyaan. Yang pertama, kita harus mendatangi orang tua. Nah, ini masalahnya Gus, kalau kita datang ke orang tuanya nggak ada gimana Gus? Nah, ini nih, kalau kan orang tua kita nggak ada, kita bisa datang ziarah. Ini kalau kan ngomongin ziarah, biasanya tuh orang-orang yang di sebelah kita ya, saudara-saudara kita yang tidak sepemikiran, biasa dibilangnya bid'ah. Masya Allah. Ternyata memang Rasulullah SAW ketika memang kelak tidak ada orang tuanya, kita masih punya alternatif kedua. Gak bisa ketemu secara face to face, kita bisa ketemu di makamnya. Ya, itu secara jawaban itunya sebetulnya. Maksud saya gini Gus, kita datang ke orang tuanya lagi pergi tuh Gus. Gimana tuh caranya Gus? Bisa dengan kan kita gampang sekarang kita gampang ada tadi kan poin pertama itu kan menyampaikan datang ke orang tua. Nah, kita datang ke orang tua kita sedang silaturahmi ke orang tuanya juga. Masya Allah. Gimana tuh Gus? Kita bisa menunggunya, atau kita bisa ikut belakangnya Pak mulai. bisa. Kalau yang terpenting kita meminta maaf ke orang tua, karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah, kalau kan bisa dibilang, kalau kan kata para ulama, orang tua itu kalau kan bisa disujudin, karena nggak bolehnya orang itu bersujud kepada seorang makhluk, maka tidak boleh. Saking apanya? Saking derajatnya itu ada setelah Allah, dekat banget. Baik Gus, gitu ya teman-teman sekalian.
Satu lagi Gus, sebelum Idul Fitri itu kan identik dengan Ramadan. Saya pernah dengar hadis Gus, ketika Ramadan tidak bisa membuat kamu berubah, maka kondisi lain. Coba itu maksudnya, mungkin teman-teman yang lain ada yang belum paham tentang istimewanya bulan Ramadan itu seperti apa, bisa disampaikan buat teman-teman. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ini sebagai bekal untuk kita juga ya. Betul, betul, betul. Ternyata kalau kan kita bisa lihat apa perjalanan dulu tuh, para ulama-ulama dulu itu, mereka itu kalau kan bisa dibilang apa namanya tuh meninggalkan Ramadan tuh berat banget, berat. Kenapa nangis itu kan ada ekspresi Betul, dari rasa sedih. betul. Makanya ketika ulama itu dulu mau ditinggal oleh Ramadan tuh mereka sedih. Kenapa? Karena Masya Allah hitungan kita beribadah di Ramadan itu berbeda banget dengan Betul, betul. bulan-bulan selanjutnya. Makanya Masya Allah. Makanya ketika Ramadan itu mereka menangis. Kenapa? Masya Allah, nggak ada lagi bulan yang yang kita baca Quran dilipatkan berlipat-lipat, kita puasa kita bisa rasakan. Kita kalau kan ngaji Quran itu sebetulnya setiap bulan juga bisa. Betul. Cuman ketika kita bulan Ramadan, Masya Allah ada ruh Quran. Betul. Makanya ketika Ramadan itu ditinggalkan, ulama-ulama itu menangis. Dan jangan lupa juga ketika masuk ke Lebaran, karena Rasulullah mengajarkan untuk kita bahagia, mereka tuh bahagia karena Rasulullah. Nah, makanya untuk bekal kita itu adalah, kalau bisa kita simpulkan 3 poin. Apa 3 poinnya? 1, ketika kita bisa menahan lapar dari halal, kan kita tuh menahan lapar tuh dari nasi kan ya, Betul, betul. bukan dari babi kan, bukan Betul, betul. bukan dari babi, bukan dari anjing, monyet, bukan kan, bukan gitu. Kita bukan menahan diri nggak makan dari perkara-perkara haram, tapi alhamdulillah kita bisa semua ya. 1 bulan itu kita bisa. Nah, kita pertanyaannya, bisa nggak sih kita nahan hal-hal yang subhat, yang haram ketika di luar Ramadan? Ini jadi PR kita. Kita kalau kan ramai nih, poin kedua nih, poin kedua. Ramai banget ketika masuk ke 10 hari akhir Ramadan. Hari ganjil, pengen apa? Pengen mencari Lailatul Qadar. Padahal dulu para ulama dulu itu menjadikan semua harinya itu adalah hari Lailatul Qadar. Nah, itu boleh. Berarti ulama-ulama terdahulu itu pasti yang mulai. Pasti kayak mulai. Jadi poinnya bukan saya mau ibadah karena mungkin Lailatul Qadar. iya, malam ini malam ganjil. Orang dulu tuh nggak gitu. Setiap harinya tuh Pasti. adalah hari itu Qadar. Maksudnya apa? Amalan-amalannya tuh nggak berubah. Mau itu Lailatul Qadar, mau nggak Lailatul Qadar, tetap amalan saya seperti ini. Mungkin banyak ya misi yang bisa kita buat di Indonesia. Mungkin di next part ya, teman-teman. Ya, Ini ada 1 poin lagi loh ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ngopi, ngopi walaupun sedikit.